Bos pergi ke hotelnya sendiri. Makan belum dibayar. Tapi salah dipahami oleh gadis itu. Bos datang untuk makan gratis. Hei, Tuan. Tuan ini. Sepertinya kamu belum membayar, kan? Kamu baru di sini, bukan? Saya selalu makan di sini tanpa membayar. Ah, ini bukan yang pertama kali, kan? Ah, Tuan, kamu terlihat keren. Apakah kamu mengalami kesulitan? Kamu salah paham. Saya. Oh, aku mengerti. Tidak apa-apa. Jangan malu. Dalam hidup, tak bisa dihindari bertemu dengan hambatan. Tapi kita memiliki tangan dan kaki. Pasti bisa menemukan cara untuk mencari nafkah. Betul. Pada saat itu, manajer datang terburu-buru. Gadis itu masih mengira manajer. Saya datang ke sini untuk meminta uang kepada CEO. Segera berdiri di depan bos. Untuk membayar makanan untuk bos. Namun manajer berkata, pria itu adalah pemilik restoran. Tidak perlu gadis itu bersikap pahlawan. Sebelum gadis itu pun bereaksi, manajer langsung mendorong gadis itu ke samping. Kemudian segera meminta maaf kepada direktur. Mengatakan bahwa gadis itu baru saja keluar dari desa. Tidak mengerti sedikit pun tentang hal-hal duniawi. Bahkan mengancam akan segera memberhentikan gadis itu. Tapi siapa sangka, direktur justru menghentikan manajer. Siapa bilang saya memerintahkanmu untuk memberhentikannya? Zhang Xiaomai. Sikap pelayanannya sangat baik. Bertanggung jawab dengan serius kepada pelanggan. G11. Asistennya. Perlu pergi ke Departemen Keuangan untuk menarik 30.000 yuan. Saya ingin memberikan penghargaan kepada Zhang Xiaomai. Baiklah, Pak Gu. 30.000. Mendengar ucapannya. Barulah gadis itu percaya. Pria di depanku benar-benar bosnya. Maka dengan cepat dia mengucapkan terima kasih kepada direktur. Namun manajer di sampingnya tidak terima. Merasa bahwa gadis itu hanyalah seorang penduduk desa. Tidak pantas mendapatkan perhatian dari direktur. Pak Gu, dia hanya seorang penduduk desa. Dia berdiri di sini atas usahanya sendiri. Ini seharusnya menjadi sesuatu untuk bangga. Jika Anda hanya bisa menggunakan kata-kata membosankan ini untuk menunjukkan superioritas sebagai orang kota, Julian, maka tinggalkan restoran saya. Melihat CEO akan memecat dirinya. Manajernya hanya bisa terus meminta maaf. Kemudian pergi dengan lesu. Saat CEO hendak pergi, petugas kebersihan wanita mendorong kereta lewat, hampir menabrak seorang gadis. Di saat genting, CEO langsung menarik gadis itu. Saat mata mereka saling bertemu, keduanya merasakan perasaan berdebar-debar. Namun saat itu asistennya tiba-tiba menerima telepon. Apa? Ditemukan? Seseorang menjual sebuah batu giok bermotif naga di sebuah rumah lelang. Bos Gu, apakah ini milik gadis Shen? Ya. Itulah yang dimaksud. Segera beritahu Direktur Shen yang sedang menginspeksi proyek di luar. Kita akan pergi menjemput. Ternyata selama ini CEO terus mencari cinta masa kecilnya. Mengetahui cinta masa kecilnya telah ditemukan, maka dia segera pergi dengan tergesa-gesa. Ternyata, liontin giok ini adalah milik gadis itu sendiri. Adik perempuan liciknya diam-diam mengambil liontin gioknya dan menjualnya. Hanya untuk membeli tas merek. Ah, detektif 1111. Bel rumah tiba-tiba berdering. Ketika ibu tiri gadis itu membuka pintu, menemukan bahwa pengunjungnya adalah CEO. Kalian mencari siapa? Oh, ini adalah orang terkaya di Haicheng. CEO grup Gu Junze. Saya ingin mencari pemilik liontin giok ini. Bukankah liontin giok ini milik anak angkatku? Saya ingin mencari seseorang bernama Shen Shanshan. Ketika dia hilang, mengenakan liontin giok ini. Apakah dia hilang pada tahun 04? Saat itu saya menemukan anak angkat saya. Dia sedang bergelung di samping ladang gandum. Hampir mati. Tuan Gu, akhirnya kami menemukan putri keluarga Shen. Apa? Zhang Xiaomai ternyata adalah putri keluarga? Bagaimana dia bisa begitu beruntung? Di mana Shanshan sekarang? Sekarang dia di sini. Selama bertahun-tahun, kami sudah tidak pernah lupa tentang persahabatan masa kecilnya. Kami tidak pernah lupa tentang janji masa kecil. Kali ini kami datang untuk menjemputnya pulang. Mengapa dia begitu beruntung? Bukan hanya seorang putri, tapi juga bisa menikah dengan seorang CEO. Baiklah, saya akan segera meneleponnya sekarang. Baiklah. Ibu, kamu sedang menelepon apa? Bukankah aku berada di rumah? Ah. Apakah ini kalungmu? Ya. Kak Junde, kamu tidak mengingatku. Kamu segera siapkan barang-barangmu. Saya akan mengirimkan seseorang untuk menjemputmu nanti. Baik. Xiao Bei. Bagaimana kamu bisa berbohong bahwa kamu adalah anak angkatku? Kenapa aku tidak bisa mengatakan hal itu? Dia Zhang Xiaomai sudah makan dan minum sepuasnya di rumah kita selama bertahun-tahun. Sudah waktunya baginya untuk membayar balik. Tetapi kau jelas-jelas adalah anak perempuanku. Apakah aku pernah memberimu hari yang baik sebagai anak perempuanku? Hanya karena kamu berasal dari desa. Saya selalu dipandang rendah oleh orang lain. Bahkan disakiti oleh pacar. Sekarang akhirnya ada kesempatan bagus untuk sukses. Jika kamu benar-benar peduli padaku,
Seharusnya kamu membantuku. Bagaimana dengan Xiao Mai? Ma Xiuyu. Orang yang harusnya kamu pedulikan pertama kali adalah aku. Aku ini anak kandungmu. Kamu begitu miskin. Kamu sudah sangat berhutang padaku. Aku. Mama, jika kamu benar-benar ingin yang terbaik untukku, yang bisa kamu lakukan sekarang adalah diam. Apa yang kamu bicarakan? Mama punya kabar baik untukmu. Aku sudah mendapatkan pekerjaan. Gajinya 8.000 per bulan. Dan sudah termasuk asuransi dan dana pensiun juga. Xiao Bei, kamu gak perlu lagi khawatir soal sewa rumah. Kamu bawa koper buat apa? Oh, aku sudah rujuk dengan pacarku. Aku akan tinggal bersamanya di rumah mewah. Kandang anjing ini biar kalian tinggal sendiri saja. Bukankah perkataan pacarmu waktu itu sangat kasar? Kamu masih mau balikan dengan dia? Apa masalahnya dengan perkataan kasar? Asal punya uang. Ah, tidak ingin bicara denganmu semua. Mobil pacar saya datang menjemput saya. Siksi patah. Pergi, jangan blok jalan. Analisis drama Siksi. Analisis. Ma, jangan cemas ya. Xiao Bei, kamu belum menjelaskan dengan jelas. Terima kasih Kak Junde. Xiao Bei. Nomor plat mobil ini, kenapa begitu familiar? Kamu mau pergi kemana? Bukankah saatnya memanen pada musim gugur? Mama harus segera pulang untuk memanen gandum. Kalau tidak, gandum di ladang akan membusuk. Maka izinkan saya mengantarkan Anda. Gandum. Maafkan aku, Ibu. Ma, apa yang kamu katakan tiba-tiba? Jika dulu bukan karena Anda menyelamatkan saya, masih adopsi saya, aku sudah mati. Ibu, ada apa yang terjadi saat kamu kembali ke desa? Ingatlah untuk meneleponku ya. Saya bisa menghasilkan uang di kota sekarang. Jika kamu lelah bekerja, istirahatlah. Ayo pergi, saya antar Anda ke stasiun. Selamat siang, Nyonya. Wow. Bibi masih dalam perjalanan dinas di luar kota. Kamu dulu istirahat di rumahku selama 2 hari. Ibu yang sudah merapikan kamar tamumu. Tuan, makanan sudah siap. Silakan makan. Kamu dulu pergi ke restoran dan menunggu di sana. Aku akan ganti baju dulu. Baiklah. Wah, abalon, lobster, kepiting. Memang layak jadi orang terkaya. Uang untuk makan malam ini setara dengan setengah tahun gajiku. Junze, hah? Kenapa kamu juga punya liontin ini? Bukankah liontin ini kau yang memberikannya padaku? Cepat transfer 30 juta padaku. Kalau tidak, aku akan segera menculik kedua anak ini. Jangan takut, aku akan membagikan separuh kalung amuletku padamu. Dengan begitu, Dewa Pelindungku akan melindungi kamu juga. Kamu yang memberikannya langsung padaku. Bagaimana mungkin kamu tidak ingat? Junze. Setelah aku tersesat, aku tidak sengaja mengalami cedera kepala. Aku sudah tidak ingat lagi hal-hal saat kecil. Apa kabar, Junze? Bosku, saatnya kita pergi inspeksi ke pasar. Baik, istirahatlah dengan baik. Saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ah, si Zhang Xiaomai ini sungguh membuatku kesal. Nyonya muda, ibumu sudah kembali dari luar kota. Bertemu dengan Anda pada waktu makan siang. Kita akan makan keluarga di restoran Yuan Laige. Hah? Aku harus segera ganti pakaian. Siksi, jelaskan dan buatlah penampilan yang bagus. Siksi, Buang, cepat bantu saya ganti pakaian. Penjelasan, aku juga tidak tahu seperti apa ibuku sebenarnya. Siksi, jelaskan. Bos, apakah Anda ingin melihat dan meminta Nyonya muda untuk mengganti pakaian? Mengganti pakaian akan membuat kita terlambat. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Shanshanku. Setiap detiknya penting dan tidak boleh terlambat. Siksi, jelaskan. Selamat datang. Siksi, jelaskan. Halo, maaf, di mana ruang bulan penuh? Apa kau buta? Kamu gak bisa cari sendiri. Aku sudah hampir mati kelelahan. Gak punya waktu untuk melayani kalian para pekerja migran ini. Kamu, hai, kesini. Selamat siang,
Nyonya, apakah Anda ingin ke ruang bulan purnama? Ya. Baiklah, saya akan mengantarkan Anda. Analisis drama seksi. Aduh, maaf ya. Aku baru saja datang dari lokasi konstruksi. Sol sepatumu agak kotor. Kamu menginjakannya kotor. Tidak apa-apa. Tak apa, aku akan membersihkannya. Analisis drama seksi. Hanya kamu yang bersedia melayani aku. Kamu tidak takut aku hanya ingin makan minum dan menikmati AC di sini? Bagi saya, semua pelanggan sama-sama dihargai. Saya tidak akan menjatuhkan sikap berdasarkan pakaian Anda atau jumlah belanja. Untuk mengubah sikap saya memegang prinsip saat melayani semua pelanggan. Sama-sama dihargai, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan saya juga berasal dari daerah pedesaan. Saya juga pernah mengalami pengalaman dihina oleh orang lain. Saya tidak ingin menjadi orang yang bahkan dirinya sendiri membenci dirinya sendiri. Zhang Xiaomai, tidakkah kamu melihat tamu terluka bakar? Bulan penuh hall ada di sebelah kanan depan, kamar pertama. Semoga Anda menikmati makanannya. Analisis faktual. Bagaimana hasilnya? Kamu pergi ambil handuk dingin. Kamu pergi ambil kotak obat. Seksi analisis drama. Kalau saja anak perempuanku bisa sebaik dia. Dari mana datangnya petani busuk ini? Segera pergi dari sini. Kamu tidak akan menjadi milikku. Hanya dengan dirimu, sepadan untuk mengetahui identitasku. Dari pandangan pertama bisa dilihat bahwa dia dari desa. Apa yang sedang kamu lakukan? Kak Junze, kamu datang tepat waktu. Petani busuk ini membuat ruangan ini bau. Segera panggil orang untuk mengusirnya. Jangan ganggu kita makan bersama ibuku nanti. Dia adalah ibumu. Apa? Ibu jangan salah paham. Saya hanya melihat Anda berpakaian sederhana. Apakah berpakaian sederhana menjadi alasan tidak sopan kepada orang lain? Analisis. Analisis. Kami keluarga Shen tidak memiliki aturan seperti itu. Ibu jangan marah. Setelah saya tersesat, saya diadopsi oleh seorang wanita desa. Dia tidak pernah sekolah. Analisis 11-11 drama. Tidak berpendidikan, tidak berbudaya. Aku belajar semua itu dari dia. Semua ini dia yang mengajari saya. Aku juga tidak mau. Sekarang ibu telah menemukanmu kembali. Nanti saya akan mengajarmu sedikit-sedikit. Analisis. Maaf mengganggu. Buddha Anda melompati tembok. Paihu dan bebek panggang khas Lingnan. Zhang Xiaomai benar-benar menjadi pelayan di sini? Gadis kecil, apakah itu kamu? Junze, tadi memang gadis kecil ini. Dia membawa saya ke ruang VIP. Dia tidak hanya perlakukan pelanggan dengan adil, tapi juga hangat dan ramah. Dia juga menangani situasi darurat dengan teratur. Sungguh disayangkan menjadi pelayan biasa. Tidak akan pergi. Zhang Xiaomai, mulai dari hari ini, naik pangkat menjadi kepala lantai ruang VIP. Gaji bulanan 13.000. Libur 8 hari per bulan. Terima kasih, bos. Bagaimana ketiganya bisa saling kenal? Saya akan menghidangkan makanan dulu. Ada apa dengan pelanggan ini? Apakah ada yang jatuh ke lantai? Analisis drama seksi.